raja bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mutmainah Nusuli sebagai pembawa acara pada hari ini dan rekan saya, Saudara Adian Saputra yang akan bertugas sebagai moderator. Selamat datang kami ucapkan kepada ketiga Dewan Juri, yang terhormat Profesor Dr. Randa Fidalia Trinanda Masbi MPD, yang kami hormati Dr. Febi Ayu Ananda MPD, yang kami hormati Ibu Ilma Jelisa SPD MSI, serta yang kami banggakan kedua tim yang akan berdebat pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir pada acara babak final penentuan juara 1 dan 2 lomba debat yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul lagi dalam keadaan sehat walaupun secara daring. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita bisa keluar dari zaman kegelapan menuju terang di sekarang ini. Selanjutnya, izinkan saya sebagai pembawa untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sesi debat dan pengumuman pemenang. Keempat, penutup. Hadirin yang saya hormati, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin, kami mohon berdiri. Terima kasih. Kepada hadirin, kami mohon duduk kembali. Selanjutnya kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yakni sesi debat dan pengumuman pemenang yang akan dipimpin oleh Saudara Adian. Kepada Saudara, disilahkan. Terima kasih kepada Saudari Mutmainah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adian Saputra akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya perdebatan pada hari ini. Sebuah penghormatan bagi saya bisa hadir di hadapan Ibu, Bapak, hadirin sekalian. Karena saat ini kita tengah berada pada babak final kompetisi debat program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.
Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Yang pertama, ada Dr. Feby Ayu Ananda, MPD, selaku dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat siang, Ibu. Yang kedua, ada Profesor Dr. Anda Fidalia Trinanda Masbi, MPD, selaku dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat siang, Ibu. Dan yang terakhir, Ilma Jelisa, SPD, MSI, selaku dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat siang, Ibu. Baiklah, di depan saya telah ada dua tim yang akan berdebat pada hari ini. Dari kubu pro adalah tim dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sedangkan dari kubu kontra adalah tim dari Prodi PPKN. Baiklah, kita mulai perdebatan hari ini dengan yel-yel agar lebih bersemangat. Jika saya bilang LDBI, maka kalian bilang berargumentasi membangun negeri. LDBI? Berargumentasi membangun negeri. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib kompetisi debat pada siang hari ini. Yang pertama, setiap peserta dilarang berkomunikasi dengan pelatih atau penonton selama pertandingan berlangsung. Yang kedua, setiap peserta dilarang menggunakan alat elektronik seperti laptop, telepon genggam, dan kamera selama pertandingan. Dan yang ketiga, setiap peserta dilarang melakukan serangan pribadi terhadap peserta lainnya. Yang keempat, setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan menyinggung sara. Yang keempat, setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang mengganggu konsentrasi peserta lain selama pertandingan. Yang keenam, pembicara dilarang berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama memaparkan argumen. Yang ketujuh, selama pertandingan berlangsung, peserta yang tidak menjadi pembicara diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya pertandingan. Yang kedelapan, setiap peserta dilarang melakukan tindak kekerasan fisik maupun verbal kepada panitia atau kepada peserta lainnya. Yang kesembilan, setiap peserta harus menyampaikan argumennya sesuai waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap ketentuan yang disebutkan tadi akan mengakibatkan pengurangan skor. Baik, adapun mosi perdebatan kita pada hari ini adalah rencana pembelajaran luring di bulan Juli 2021. Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya ini adalah isu yang sangat panas dan juga sangat segar, karena sebagian orang menginginkan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli ini dilakukan, dan tetapi sebagian juga mengatakan bahwa pembelajaran secara tatap muka ini untuk saat seperti ini tidak perlu terlebih dahulu. Baik, lalu bagaimana tanggapan dari kedua tim yang akan berdebat pada hari ini? Baik, langsung saja kita mulai perdebatan pada siang hari ini, di mana pembicara diberikan waktu maksimal 5 menit untuk menyampaikan argumentasi pembuka yang berisikan pemahaman topik permasalahan analisis dan solusi secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing tim terhadap suatu mosi. Adapun waktu dimulai dari pembicara mulai menyampaikan argumennya. Langsung saja kita mulai dari pembicara pertama tim pro. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya Peggy Suci Putri. Pada hari ini mewakili dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu. Saya sendiri Peggy Suci Putri sebagai pembicara pertama yang bertugas menyampaikan argumen-argumen yang mendukung mosi pada hari ini. Sedangkan pembicara yang kedua kami yaitu ada rekan kami Dita Lestari yang bertugas menyampaikan data-data yang mendukung argumen yang saya sampaikan. Kemudian pembicara ketiga ada rekan kami yang bernama Alvira Maharani yang bertugas menyampaikan kesimpulan dari data dan argumen yang telah kami sampaikan. Mosi pada hari ini yaitu pemerintah yang mewacanakan pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang.
Wacana pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 sedang menjadi topik yang hangat dibicarakan oleh orang tua murid di Indonesia. Nadiem Makarim pada 27 November 2020 maksud saya, mengungkapkan bahwa pembelajaran tatap muka akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan demi mempermudah akses bagi murid yang benar-benar kesulitan dalam hal internet atau memahami pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran tatap muka ini juga tidak dilakukan setiap hari. Adapun tim kami sangat mengerti dengan hari ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu mengenai kesehatan mental anak. Sejak pandemi COVID-19 melanda selama setahun terakhir ini, banyak anak yang harus melakukan pembelajaran jarak jauh secara virtual. Hal itu ternyata sulit bagi sebagian anak dan mungkin berpengaruh pada mental mereka. Bahkan beberapa orang tua mulai melihat efek emosional dan perilaku yang tak lazim dari anak-anak mereka. Selain itu, anak-anak juga akan gampang stres karena dibawa tekanan tugas yang terus-menerus menumpuk, serta mata yang tidak bisa beralih dari gawai maupun laptop mereka. Faktor yang kedua, yaitu angka putus sekolah meningkat di Indonesia. Ada beberapa hal yang memengaruhi siswa harus memutuskan untuk tidak bersekolah lagi semenjak diterapkannya pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Yang pertama, tak sedikit atau orang tua wali dari anak-anak ini mampu untuk membeli peranti untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, ekonomi juga menjadi faktor penting dalam pembelajaran jarak jauh ini. Bagi mereka yang mempunyai peranti untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, namun orang tuanya sedang dalam tanda kutip kesulitan ekonomi, maka mereka juga akan sulit untuk membeli kuota. Meskipun ada bantuan kuota gratis dari pemerintah, tak bisa dipungkiri bahwa bantuan itu tidak menyentuh seluruh siswa yang terdampak. Artinya, hanya sebagian saja yang menerima bantuan kuota dan yang lainnya atau sebagian lagi harus menggunakan biaya pribadi untuk membeli kuota. Dan yang terakhir, akses internet juga belum merata di sebagian daerah di Indonesia. Faktor yang terakhir yaitu vaksinasi. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam beberapa hari ini para tenaga pendidik sudah mulai divaksinasi. Buka kembali. Selain itu, pemerintah juga banyak melakukan uji klinis terhadap vaksin ini yang dilakukan di berbagai negara untuk mendapatkan izin terhadap vaksinasi anak, sehingga orang tua tidak khawatir lagi begitu untuk memberikan izin kepada anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka kembali pada Juli mendatang. Itu saja, terima kasih. Baik, telah kita saksikan tadi argumen pembuka dari pembicara 1 tim pro. Selanjutnya adalah penyampaian argumen pembuka dari pembicara 1 tim kontra. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahma Jareta, perwakilan dari Prodi PPKN. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Rahma Jareta, pembicara pertama, bertugas menyampaikan argumentasi yang menguatkan pada mosi pada hari ini. Fatimah Raihana, pembicara kedua, bertugas menyampaikan data-data yang menguatkan argumen dari tim kontra. Dan yang terakhir, Riza Atifah, pembicara ketiga, bertugas menyampaikan kesimpulan dari data dan argumen yang telah kami sampaikan. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online melalui perangkat pembelajaran dan dilakukan dengan jarak jauh. Pada pembelajaran jarak jauh, peserta didik tidak hanya bergantung pada guru, namun juga pada internet yang lebih luas datanya. Pembelajaran daring tentu memberikan banyak manfaat bagi peserta didik dan tenaga pengajar, karena secara tidak langsung juga mempelajari dan menerapkan teknologi. Melihat keadaan Indonesia yang sekarang juga masih belum memungkinkan untuk mengadakan tatap muka, mengingat masih tingginya angka penyebaran virus corona, pada pembelajaran tatap muka banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Maka tim kami sangat tidak setuju dengan wacana pemerintahan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.
Saya akan menyampaikan 3 poin penting dari tim kontra terhadap mosi pada hari ini. Poin pertama, vaksinasi untuk pelajar. Seperti yang kita ketahui, hingga saat ini belum ada kepastian pemerintah sistem dilakukan secara tatap muka. Selain itu, jumlah anak yang terkena COVID-19 semakin meningkat. Vaksin untuk pelajar juga belum diberlakukan. Hal ini menyebabkan pembelajaran tatap muka harus ditunda terlebih dahulu sampai semua pembelajaran mendapatkan vaksinnya. Poin yang kedua, meningkatkan kasus COVID-19. Mengingat semakin meningkatnya penyebaran COVID-19 dan juga masih banyaknya kota yang berada pada zona merah COVID-19, hal ini bisa meningkatkan angka penurunan virus COVID-19 jika tetap mengadakan pembelajaran tatap muka. Meskipun dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, namun masih tergantung pada imunitas tubuh masing-masing. Jadi, ada baiknya jika pembelajaran tatap muka diundur. Maka diundur untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Seperti yang dilansir dari data COVID-19, data menunjukkan bahwa pada tanggal 23 April 2021 terdapat 5.436 kasus baru. Poin yang terakhir, teknologi yang semakin berkembang. Dengan pembelajaran daring, pelajar didorong untuk lebih menguasai teknologi informasi dengan menggunakan media sosial yang mendukung perkembangan zaman. Misalnya pada pengaplikasian Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Meski ada beberapa peserta didik yang kadang gaptek, namun karena dorongannya pendidikan yang mengharuskan peserta didik untuk menggunakan media sosial akan meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi yang akan berdampak baik pada perkembangan globalisasi. Pada pembelajaran, ya silakan. Saya sangat tidak setuju dengan argumen dari pembicara satu tim kontra yang mengatakan bahwasannya hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah kapan sistem pembelajaran tatap muka dibuka kembali. Sedangkan pada mosi debat kita sudah jelas sekali dikatakan bahwasannya pembelajaran tatap muka ini akan mulai dilakukan pada Juli mendatang. Selain itu, meskipun vaksinasi belum tentu akan selesai pada Juli mendatang, namun terkhusus untuk wacana pembelajaran tatap muka ini, pemerintah sudah mengupayakan dengan mendahulukan tenaga pendidik terlebih dahulu untuk divaksinasi. Itu saja, terima kasih. Izinkan saya terlebih dahulu menyelesaikan argumentasi. Pada pembelajaran daring, waktu dan tempat lebih efektif karena pembelajaran bisa langsung mengikuti proses pembelajaran di mana saja dan kapan saja melalui perangkat pembelajaran elektronik yang juga mengurangi pengeluaran karena hanya membutuhkan kuota internet, perangkat elektronik, dan sosial media lainnya. Karena jika tatap muka akan membutuhkan uang transportasi, uang jajan, dan lain sebagainya. Saya tidak setuju dengan tim pro. Memang benar, untuk pembelajaran akan dibuka di bulan Juli. Sedangkan untuk vaksinasi memang didahulukan untuk tenaga pendidikan. Namun, vaksin tersebut harus ada rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sedangkan rekomendasi yang dimaksud hingga saat ini belum ada. Terima kasih. Baik, itulah tadi penyampaian argumen dari pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya adalah pembicara kedua dari tim pro akan melanjutkan argumen yang didukung oleh data dari pembicara pertama tim pro tadi. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya sebagai pembicara dua dari tim pro yang mendukung mosi debat pada hari ini, yaitu wacana pemerintah mengadakan pembelajaran secara tatap muka pada bulan Juli mendatang. Sebelum itu, izinkan saya menyanggah argumen dari pembicara satu tim kontra. Baiklah, pembicara satu yang bijaksana, saya tidak setuju dan saya menentang pendapat Anda, karena vaksinasi sudah dilakukan beberapa waktu ini, terutama pada guru dan tenaga pendidik. Dan juga sudah sangat banyak uji klinis yang dilakukan di berbagai negara untuk mendapatkan izin vaksinasi terhadap anak. Dikutip dari CNN dalam laman Detik Health, salah satunya adalah Moderna, yang telah mengawali uji klinis vaksin berbasis mRNA pada anak usia 6 tahun hingga 11 tahun. Uji klinis ini dilaporkan telah melibatkan partisipan sebanyak 4.644 anak. Baiklah, saya akan melanjutkan perincian data.
Tadi, pembicara satu dari tim kami sudah mengemukakan 3 argumen, yaitu yang pertama, kesehatan mental anak selama masa pandemi, yang kedua, angka putus sekolah selama masa pandemi, dan yang terakhir, vaksinasi yang telah dijalankan selama masa pandemi. Nah, di sini saya akan menguatkan argumen dari tim kami dengan memaparkan data-data yang telah saya dapatkan. Pertama-tama, saya akan memberikan data untuk argumen pertama, yaitu kesehatan mental anak selama masa pandemi. Kami menemukan data pada situs Parenting Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Provinsi Hubei, China merupakan tempat virus corona pertama kali ditemukan, yang diterbitkan dalam JAMA Pediatrics, menunjukkan bahwa sampel sebanyak 2.330 anak sekolah mengalami tanda-tanda tekanan emosional. Mereka harus menjalani lockdown. Selama 1 bulan pandemi berlangsung, dilaporkan bahwa 22,6% dari mereka mengalami gejala depresi dan 18,19% menunjukkan gejala kecemasan. Roxanne Cohen-Silver, psikolog sosial di University of California, Amerika Serikat, mengatakan bahwa hal tersebut terjadi lantaran anak-anak mengalami kesepian saat lockdown. Selanjutnya, angka putus sekolah selama masa pandemi. Sesuai dengan data yang kami dapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Retno Listiarti, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang memantau wilayah Kota Bandung, Cimahi, Bengkulu, Kabupaten Seluma, dan Provinsi DKI Jakarta, yang dilakukan sejak Januari 2021 pada situs liputan6.com. Retno mengatakan ada 5 alasan yang menyebabkan anak putus sekolah. Pertama, siswa putus sekolah karena menikah. Jumlah siswa yang berhenti sekolah karena menikah mencapai 33 peserta didik dari Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Bima. Rata-rata, siswa yang menikah berada di kelas 12, yang beberapa bulan lagi ujian kelulusan sekolah. Kedua, siswa putus sekolah karena bekerja. Sejumlah siswa SMK dan SMP terpaksa bekerja karena orang tua terdampak secara ekonomi selama masa pandemi, sehingga anak harus membantu ekonomi keluarga. Ketiga, siswa putus sekolah karena menunggak SPP selama berbulan-bulan. Kasus menunggaknya iuran SPP yang mengadu ke KPAI jumlahnya cukup tinggi. Terhitung mulai Maret 2020 hingga Februari 2021 ada 34 kasus. Dari 34 kasus tersebut, 3 diantaranya berasal dari sekolah yang sama. Keempat, kecanduan game online. Maaf, tidak. Saat pengawasan di Kota Cimahi, KPAI mendapatkan data bahwa ada 2 anak kelas S7 dikarenakan kecanduan game online. 1 berhenti karena cuti selama 1 tahun untuk proses pemulihan secara psikolog karena kecanduan game online. Kelima, siswa meninggal dunia. Baik, silakan. Baiklah. Saya kurang sependapat dengan yang disampaikan oleh saudari. Misalnya yang terdapat pada argumen mengenai mental anak. Hal ini bisa diatasi dengan memotivasi dari orang tua dan guru serta diberikan pengalaman. Kemudian masalah pengeluaran untuk pembelajaran daring. Misalnya kuota internet. Bisa diajukan kepada pemerintah daerah agar bisa dimediasi dari Pemprov. Dan jika terjadi gangguan jaringan, maka peserta didik bisa mencari tempat yang jaringan internetnya lebih bagus. Terima kasih, itu saja. Baiklah, sebelumnya izinkan saya menyelesaikan argumen saya terlebih dahulu. Kelima, siswa meninggal dunia. Hasil pemantauan kasus siswa putus sekolah karena meninggal dunia terjadi di salah satu SMA negeri di Kabupaten Bima karena terseret arus ketika bencana banjir Januari lalu. Dan 1 lagi berasal dari salah satu SMK swasta di Jakarta yang meninggal karena kecelakaan motor. Selanjutnya, vaksinasi yang telah dilakukan. Pada situs yang kami temukan di kontan.co.id, menurut data yang tercantum pada laman resmi Satgas COVID-19, per 22 April 2021, angka vaksinasi di Indonesia bertambah 163.498. Dengan penambahan itu, total jumlah vaksinasi pertama sudah mencapai 11.432.711. Baiklah, izinkan saya menjawab sanggahan pembicara 2, tim kontra. Saya menolak pendapat saudari yang terhormat, karena kesehatan mental tidak bisa semudah itu diatasi, bahkan ada yang harus menjalani terapi pada psikiater yang lebih memahami. Lalu, untuk masalah kuota internet, seperti yang kita ketahui, pembagian kuota internet sangat amat tidak merata. Contohnya saja, sampai saat ini saya belum pernah menerima bantuan kuota sepeser pun dari pemerintah.
Baik, terima kasih. Baik, telah kita saksikan tadi argumen dari pembicara 2 tim pro. Selanjutnya adalah kita akan mendengar pembicara 2 dari tim kontra yang akan melanjutkan argumen dari pembicara sebelumnya. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya sebagai tim kontra terhadap mosi yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu tentang pemerintah yang mewacanakan pembelajaran tatap muka pada Juli nanti. Seperti yang disampaikan oleh pembicara satu tim kontra, ada 3 argumen yang akan saya perjelas dengan data-data. Argumen pertama kami ialah tentang vaksinasi untuk pelajar. Argumen kami akan didukung dari artikel Detik, yang mana pada artikel tersebut sudah dijelaskan bahwa vaksin untuk pelajar sudah diberikan di beberapa negara saja. Tetapi juru bicara vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi menyebutkan belum bisa memastikan hal itu. Yang pasti, vaksin COVID-19 saat ini diprioritaskan bagi para guru dan tenaga pelajar saja dan belum untuk pelajar. Dan juga sebelum vaksin untuk pelajar diberikan, vaksin tersebut harus ada persetujuan dari WHO dan SIGE. Sedangkan rekomendasi vaksin tersebut belum ada hingga saat ini. Argumen kedua kami ialah tentang meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Argumen kami akan didukung dengan data dari website resmi COVID-19 di Indonesia. Tercatat, pada tanggal 24 April 2021, sudah terdapat 1.636.792 kasus yang terdampak. Sedangkan untuk kasus per hari pada tanggal 23 April 2001, terdapat 5.436 kasus baru. Argumen ketiga kami ialah tentang teknologi di Indonesia yang semakin berkembang sejak berlaku pembelajaran daring. Argumen kami akan didukung dari artikel World Bank. Survei Landscape Education Teknologi di Indonesia yang baru dipublikasikan mengungkapkan bahwa sektor education teknologi di Indonesia tengah menyusul capaian di tingkat global. Survei tersebut mencatat pertumbuhan lokal seperti Harukeidu atau platform yang menawarkan gelar dalam pendidikan tinggi secara daring, Ruang Guru atau platform e-learning interaktif untuk murid dari TK hingga SMA kelas 12, dan Cakap by Sukelan atau platform tutoring untuk belajar bahasa. Tetapi secara umum, sektor ini baru berkembang. Data dari Google Trends menunjukkan bahwa pencarian istilah belajar dari rumah dan istilah-istilah serupa mengalami lonjakan yang tajam, mencerminkan peningkatan permintaan pendidikan daring dan jarak jauh. Meningkatnya permintaan terhadap pembelajaran secara daring mendorong pertumbuhan masif bagi platform-platform populer menawarkan sistem pembelajaran untuk kolaborasi guru siswa dan manajemen pengajaran daring, serta alat ruang kelas interaktif untuk menyelenggarakan sesi pembelajaran secara langsung dan interaktif. Seperti G Suite for Education, Microsoft for Education, Zoom, dan lain-lain. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Baik, telah kita dengar tadi argumen dari pembicara 2 tim kontra. Selanjutnya adalah penyimpulan argumen yang akan dipaparkan oleh pembicara 3 tim pro. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelum menyimpulkan argumen kami pada hari ini, izinkan saya sebagai pembicara ketiga memberikan sedikit perbaikan kepada pembicara kedua dari tim kontra. Bahwasannya informasi terkait persiapan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak sekolah terhadap pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada Juli mendatang sebagai berikut. Sekolah tatap muka atau STM dilaksanakan secara rotasi. Artinya 50% siswa pergi ke sekolah dan 50% lainnya belajar melalui daring. Sehingga dalam kegiatan STM ini tetap terdapat pencampuran sistem pembelajaran, yakni daring dan tatap muka, dan tenaga kerja sekolah untuk menghindari adanya kerumunan. Dan hal tersebut tentunya akan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Maka dari itu, pemerintah juga telah membantu mempersiapkan perlengkapan penunjang protokol kesehatan untuk sekolah seperti masker, hand sanitizer, dan tempat mencuci tangan.
Selanjutnya saya akan menyimpulkan argumen dari tim kami yang mendukung mosi debat pada hari ini, yaitu wacana pemerintah yang mengadakan pembelajaran secara tatap muka pada bulan Juli mendatang. Menyimpulkan yang telah dikemukakan oleh pembicara 1 dan 2 dari tim kami, bahwa tim kami tetap pro terhadap mosi pada hari ini. Hal ini karena kami mendukung argumen yang menyatakan banyaknya dampak buruk siswa yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu kesehatan mental anak selama masa pandemi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Provinsi Hubei, yang diterbitkan dalam JAMA Pediatrics menunjukkan bahwa sampel sebanyak 2.330 anak sekolah mengalami tanda-tanda tekanan emosional. Dan dari Roxanne Johan Silver, psikologi sosial di University of California AS mengatakan bahwa hal tersebut terjadi lantaran anak-anak mengalami kesepian saat lockdown ataupun isolasi. Selanjutnya angka putus sekolah selama masa pandemi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Retno Listiarti, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, mengatakan terdapat 5 alasan yang menyebabkan anak putus sekolah. Yang pertama, siswa putus sekolah karena menikah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pergaulan bebas yang tersebar di mana-mana. Yang kedua, siswa putus sekolah karena bekerja. Sejumlah siswa SMK dan SMP terpaksa bekerja karena orang tua terdampak secara ekonomi selama masa pandemi, sehingga anak harus membantu ekonomi keluarga. Yang ketiga, siswa putus sekolah karena menunggak SPP selama berbulan-bulan. Kasus menunggaknya iuran SPP yang mengadu ke KPAI jumlahnya cukup tinggi. Terhitung mulai Maret 2020 hingga Februari 2021 terdapat 34 kasus. Dan 34 kasus tersebut, 3 diantaranya berasal dari sekolah yang sama. Keempat, kecanduan game online. Saat pengawasan di Kota Cimahi, KPAI mendapatkan data bahwa terdapat 2 anak kelas 7 SMP yang berhenti sekolah karena terjadinya kecanduan game online. 1 diantaranya berhenti sementara atau cuti selama 1 tahun. Baik, silahkan. Baik, saya kurang sependapat dengan argumen pembicara ketiga tim pro. Menurut saya, hal-hal buruk yang terjadi pada peserta didik, seperti kecanduan game online, merupakan masalah yang sudah lama terjadi sebelum dilaksanakannya pembelajaran daring. Maka di sini perlunya pengawasan dan ketegasan orang tua, agar dapat mengontrol anaknya. Kemudian meninggalnya peserta didik dan ada pula yang putus sekolah karena tunggakan SPP. Hal ini pun bisa diselesaikan, karena sekarang sudah ada KIP dan sebagainya. Serta belum meratanya bantuan pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana protokol kesehatan. Itu saja. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan dari argumen kami pada hari ini, yakni yang terakhir, yaitu siswa meninggal dunia. Hasil pemantauan kasus siswa putus sekolah karena meninggal dunia terjadi di salah satu SMA negeri di Kabupaten Bima karena terseret arus banjir pada bulan Januari lalu. Dan satu lagi berasal dari salah satu SMK swasta di Jakarta yang meninggal karena adanya kecelakaan motor. Baik, terima kasih. Setelah kita saksikan tadi adalah penyimpulan argumen dari tim pro. Selanjutnya adalah penyimpulan argumen dari tim kontra yang akan disimpulkan oleh pembicara 3 tim kontra. Kepadanya saya persilakan. Baik, akan saya lanjutkan. Mengingat angka penyebaran virus corona di Indonesia masih tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk diadakannya tatap muka. Dan dilihat dari keadaan sekitar kita, terutama wilayah Palembang dengan angka positif corona berjumlah 19.732 dan sudah ditetapkan sebagai zona merah yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Meskipun sekarang vaksinasi sudah dilakukan lebih dari 50% pada wilayah Palembang, namun reaksi vaksin tersebut juga bergantung pada imunitas tubuh masing-masing dan masih belum pasti juga jika vaksinasi selesai pada bulan Juli. Dan menurut kami, pembelajaran daring berjalan efektif karena bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat pembelajaran elektronik, sehingga mengurangi pengeluaran
ekonomi seperti biaya transportasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, para hadirin, kita telah menyaksikan kedua tim berdebat, di mana kedua tim telah menyampaikan bidasan, argumen, juga kesimpulan. Dan ini mengakhiri perdebatan kita pada hari ini. Namun sebelum itu, sebelum kita melihat siapakah yang akan menempati posisi kedua dan ketiga, terlebih dahulu, kami akan memberikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk mengomentari perdebatan pada hari ini. Yang pertama, saya persilakan kepada Dr. Feby Ayu Ananda, MPD. Kepadanya dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan penilaian dan komentar saya terhadap peserta, saya ingin mengapresiasi kedua tim debat kita hari ini yang telah menyampaikan argumennya dengan sangat baik. Namun, tentu saja ada beberapa catatan dari saya kepada kedua tim debat pada hari ini. Baiklah, untuk yang pertama yaitu cara penyampaian argumen. Argumen boleh berbobot, argumen boleh disampaikan dengan penuh semangat yang membara. Tetapi, cara dan ketepatan penyampaian adalah kunci bernilainya sebuah argumen. Dalam hal ini, tentu saja, argumen yang disampaikan oleh peserta debat harus sesuai data dan disertai memberi contoh yang relevan. Baiklah, saya akan memulai memberi penilaian dan komentar terhadap tim pro terlebih dahulu. Yang pertama, pembicara pertama dari tim pro sudah memaparkan dan menyajikan gagasan atau argumen yang sesuai dengan mosi debat. Argumen yang disampaikan pembicara pertama merupakan argumen yang mendukung atau setuju dengan mosi debat kali ini. Selain itu, pembicara pertama juga sekaligus menyajikan dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh yang bertentangan dengan mosi. Yang kedua, pembicara kedua pada tim pro sudah menyajikan data dan contoh yang relevan terhadap argumen yang telah disampaikan pembicara pertama. Data dan contoh yang disampaikan oleh pembicara kedua sudah disajikan sesuai dengan argumen pembicara pertama dan data tersebut sangat mampu menguatkan argumen dari pembicara pertama. Dan yang terakhir, pembicara ketiga. Sebelum pembicara ketiga menyampaikan kesimpulan, di sini pembicara sedikit memperbaiki informasi yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kontra, yaitu pembicara ketiga tim pro memaparkan persiapan yang dilakukan pemerintah dan pihak sekolah terhadap pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan bulan Juli mendatang. Setelah itu, pembicara ketiga menyampaikan kesimpulannya terhadap argumen yang mendukung mosi debat kali ini dan menegaskan kembali argumen-argumen yang telah disampaikan rekannya pada pembicara pertama dan menegaskan kembali bahwa banyak dampak buruk jika pembelajaran tetap dilakukan secara jarak jauh pada bulan Juli mendatang. Selanjutnya kepada tim kontra. Untuk pembicara pertama, tim kontra sudah menyampaikan argumen-argumen yang bertentangan dengan mosi yang sedang diperdebatkan. Selanjutnya, untuk pembicara kedua tim kontra, sudah menyajikan data yang memperkuat argumen dari pembicara pertama. Namun, data yang disampaikan masih sedikit, yang artinya belum begitu banyak data yang disampaikan untuk memperkuat argumen dari pembicara pertama. Yang terakhir, untuk pembicara ketiga dari tim kontra, di sini pembicara ketiga menyampaikan kesimpulan bahwa pembelajaran jarak jauh efektif dilakukan saja untuk mengurangi pengeluaran pada daerah yang masih zona merah, yang artinya belum efektif dilakukan pembelajaran tatap muka pada daerah-daerah tersebut. Namun, kekurangannya adalah pembicara ketiga tidak menyampaikan solusi terhadap apa yang sebaiknya dilakukan jika terdapat masalah pada pembelajaran jarak jauh jika pembelajaran jarak jauh masih dilaksanakan. Poin selanjutnya yang juga harus diperhatikan oleh semua pembicara di setiap tim, bahwa di dalam aturan yang disampaikan sebelum pelaksanaan debat ini, semua pembicara harus berhati-hati dengan waktu. Setiap pembicara memiliki batas waktu masing-masing dalam menyampaikan poinnya. Jadi, selain argumen yang berkualitas dan cara yang tepat, para pembicara juga harus menyampaikan dalam waktu yang tepat. Artinya, apa yang disampaikan oleh setiap pembicara harus cermat, tepat, dan padat. Baiklah, saya akan mulai memberi penilaian mengenai penggunaan waktu dari tim pro terlebih dahulu. Secara keseluruhan, tim pro sudah menggunakan waktu dengan baik. Selain itu, pembicara dari tim pro juga sudah menyampaikan argumennya dan menyampaikan sanggahan dengan jelas dan tepat sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Hanya saja, pada pembicara kedua dari tim pro tadi sempat melanjutkan penyampaian argumennya di saat waktu yang disediakan telah habis. Selanjutnya untuk tim kontra,
Sama seperti tim pro, secara keseluruhan, tim kontra juga sudah menggunakan waktu dengan sangat baik. Namun, tim kontra masih memiliki kekurangan dalam menyampaikan materinya, sehingga ada beberapa argumen yang tidak dapat ditangkap secara jelas oleh pendengarnya. Baiklah, sekian penilaian dan komentar dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Feby Ayu Ananda, MPD, atas komentar dan juga masukannya. Selanjutnya adalah komentar dari Profesor Dr. Anda Fidalia Trinanda Masbi, MPD. Kepadanya dipersilakan. Oke, selamat siang semuanya. Masih pada semangat ya? Baik, di sini saya dapat bagian untuk vokal, yang dimana lebih berfokus kepada artikulasi, intonasi suara yang Anda sampaikan selama menyampaikan argumen. Seperti kita ketahui ya, bahwa vokal sangatlah penting dalam debat, agar pesan yang kita sampaikan ini dapat diterima oleh para pendengar dan juga lawan debat. Jadi, poin pertama yang saya lihat yaitu artikulasi. Dalam menyampaikan debat, penyebutan huruf vokal seperti A, I, U, E, O sangat berperan penting dalam artikulasi. Dan dari apa yang telah saya nilai, dari kedua belah pihak, baik dari tim pro maupun tim kontra, masih ada yang tidak jelas vokalnya ketika menyampaikan argumentasi. Betul seperti apa yang dikata oleh Ibu Feby tadi. Dan yang kedua yaitu perlu juga kita perhatikan bahwa intonasi suara itu penting. Tetapi selama menyampaikan argumen tadi, baik dari tim pro maupun tim kontra, masih ada yang tidak sesuai intonasinya. Dan juga besar kecilnya suara kalian sangat penting, bukan hanya untuk penting untuk argumen. Jika kalian pesan dengan vokal yang tidak semangat dan lancang, maka para pendengar akan merasa jenuh dan juga pihak lawan tidak akan merasa tersaingi. Oleh sebab itu, kalian harus memperhatikan vokal kalian ke depannya. Dan poin yang terakhir yang saya nilai, yaitu pada tempo. Tempo dari vokal kalian juga harus tepat. Kita tidak boleh terlalu cepat dalam menyampaikan argumen, hingga para pendengar jadi sulit untuk mendengarkan pesan kita. Namun, kita juga tidak boleh terlalu lambat dalam menyampaikan argumennya. Mungkin itu saja penilaian dari saya. Saya berharap dari semua penilaian juri ini, kedua tim dapat belajar dan meningkatkan kemampuan debat kalian. Dan apapun hasilnya nanti, kalian semua sudah memberikan penampilan yang terbaik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Anda Fidalia Trinanda Masbi, MPD, atas komentar dan juga masukannya. Selanjutnya adalah komentar dari Ibu Ilma Jalisa, SPD, MSI. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk sebagai pendebat, kita harus memperhatikan pemilihan kata dan gaya bahasa. Ketepatan pemilihan kata pada argumen, yaitu penggunaan kata baku, tepat dan melalui penyampaian atau gaya bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, ekspresi dan gestur. Hal yang dapat mendukung argumen yaitu gestur. Gestur ini meliputi gerakan tangan, kepala, bahu, bahkan sampai ke kaki. Selanjutnya, ekspresi. Harusnya pendapat dapat menunjukkan ekspresi yang mendukung mengenai emosi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu cara bicara dan kesopanan. Cara bicara dari masing-masing tim juga menjadi salah satu hal yang dinilai, termasuk juga intonasi dan pengucapan yang tepat. Ucapan atau nada bicara sebaiknya sesuai dan tidak bersifat mengejek atau menjatuhkan tim lawan. Yang keempat yaitu emosi. Sebagai seorang pendebat, kita berada di suasana debat yang tentunya menjadi perdebatan dan suasana yang panas. Tentu saja, karena baik dari tim pro maupun tim kontra itu sendiri mengemukakan argumennya masing-masing. Namun, sebagai seorang pendebat, kita harus mampu mengontrol emosi dan tetap semangat dalam menjalani atau melaksanakan perlombaan tersebut. Apakah boleh menambahkan perdebatan? Boleh, asal tetap dalam batasan dan tidak menjatuhkan atau mengejek, serta menyerang lawan secara pribadi. Juga dari yang saya lihat, baik dari tim pro maupun tim kontra, belum ada yang menambahkan pembukaan sebelum argumen. Contohnya pantun, kata-kata motivasi yang bisa menjadi daya tarik bagi audiens.
Dari beberapa pengamatan saya juga, baik dari tim pro maupun tim kontra, masing-masing pesertanya itu masih terpaku pada teks. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Ilma Jelisa, SPD MSI. Baik, telah kita saksikan komentar dan juga masukan dari ketiga Dewan Juri. Semoga bisa menjadi pembelajaran para peserta untuk kedepannya. Sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan memperoleh posisi pertama dan kedua pada kompetisi debat program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk mengumumkan juara 1 dan 2, kami mohon kesediaannya kepada Dewan Juri untuk membacakan hasil dari perdebatan ini. Ini akan diwakilkan oleh Ibu Ilma Jelisa, SPD MSI. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kita akan memasuki momen yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang perlombaan debat pada hari ini. Saya akan menyampaikan untuk posisi pertama dan kedua beserta best speaker dari perlombaan debat pada siang hari ini. Langsung saja, untuk best speaker dilihat dari tim yang sudah sampai di babak final, yaitu tim kontra dan tim pro yang telah melaksanakan perdebatan pada siang hari ini. Untuk best speaker diraih oleh Rahma Jereta dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu sebagaimana tadi sudah kita saksikan bersama penampilan kedua regu, pada akhirnya kita harus menerima siapa yang menang dan siapa yang kalah. Setelah kami memberikan penilaian di antara tim debat, juri telah memutuskan juara pertama perlombaan debat pada hari ini jatuh kepada selamat kepada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk posisi kedua yaitu tim kontra, selamat kepada Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, itu saja. Kami dari para juri mengucapkan selamat kepada masing-masing pemenang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baiklah, kita telah kita saksikan pengumuman pemenang kompetisi debat pada siang hari ini. Dan saya mengucapkan selamat kepada tim pro dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai juara pertama dan tim kontra dari Pendidikan Kewarganegaraan dari sebagai juara kedua. Saya Adian Saputra selaku moderator memohon maaf bila terdapat kesalahan kata pada saat membawakan acara pada hari ini. Dan saya akhiri perdebatan pada hari ini. Saya kembalikan kepada MC, kepada Saudari Mutmainah, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Adian yang sudah memimpin jalannya debat dengan sangat baik pada hari ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita telah selesai menyelenggarakan perlombaan debat dari babak penyelesaian hingga babak final pada hari ini yang telah diselenggarakan sejak tanggal 24 April sampai 25 April 2021. Acara demi acara sudah kita lewati. Tiba saatnya kita pada acara yang terakhir, yakni penutup. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara mohon maaf apabila ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan di hati para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.